Baik rekan-rekan dan Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami dari Startup Indo Digital. Izinkan pada hari ini kami untuk mempresentasikan mengenai bisnis e-parking kami. Di sini kami membuat sebuah aplikasi e-parkir yang kami namai Paxton Car Park. Oke, untuk tim kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Pratama sebagai CEO. Di sini saya memiliki peran penting dalam mengawasi strategi umum bisnis e-parking di Indo Digital. Saya juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis, menjalin kemitraan strategis, dan mengelola operasional harian bisnis. Lalu ada rekan saya yang bernama Ibrahim Hardika sebagai marketing. Oke, saya Ibrahim Hardika di sini sebagai marketing, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kehadiran dan pertumbuhan pengguna bisnis e-parking. Saya akan melakukan riset pasar, mengelola kampanye pemasaran online dan offline, kemudian mengembangkan konten pemasaran, serta mengelola hubungan dengan mitra pemasaran dan media. Baik, selanjutnya ada rekan saya yang bernama Maulana Hikam sebagai developer. Oke, saya Maulana Hikam sebagai developer di Indo Digital. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile e-parking ini. Lalu saya akan merancang dan mengimplementasikan fitur-fitur baru dan mengoptimalkan pengalaman pengguna serta memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan aman. Oke, jadi kita masuk ke visi dan goals. Visi dari bisnis kami ingin menjadi penyedia solusi parkir digital terkemuka yang menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan bagi pengguna di seluruh kota. Nah, untuk goals kami ingin membuat parkir lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Lalu kami juga ingin mengurangi kemacetan dan waktu mencari tempat parkir. Serta kami ingin memberikan pengalaman parkir yang aman dan nyaman bagi para pengguna kami. Oke, kemudian di sini terdapat 3 poin utama mengenai masalah parkir konvensional ya. Oke, untuk problem yang pertama yaitu lambatnya proses pembayaran tiket parkir di mesin parkir. Kemudian untuk masalah yang kedua, sulitnya menemukan tempat parkir yang kosong, dan untuk masalah yang ketiga, kurangnya keamanan parkir tradisional. Oke, kemudian ini terdapat semacam 3 solusi dari poin-poin problem tadi. Untuk solusi yang pertama, solusi kita yaitu aplikasi parkir kami akan memungkinkan pembayaran secara digital dengan cepat dan mudah menggunakan metode pembayaran yang beragam. Kemudian untuk solusi permasalahan yang kedua, aplikasi kami akan menyediakan fitur pencarian parkir secara real time berdasarkan lokasi, memandu pengguna menuju tempat parkir yang tersedia. Dan untuk solusi yang ketiga, aplikasi kami akan memberikan keamanan tambahan melalui fitur notifikasi jika terjadi kejadian mencurigakan di area parkir, serta dilengkapi dengan sistem keamanan untuk mencegah tindakan kriminal. Kemudian kita akan masuk ke size marketnya ya. Kita di sini ambil 3 poin. Poin yang pertama itu tentang ukuran pasar parkir konvensional, yaitu sekitar 1,5 juta kendaraan. Kemudian tingkat adopsi dari teknologi aplikasi parkir digital di tahun 2023 kita asumsikan 15%. Kemudian jumlah pengguna aplikasi parkir digital 15% tersebut kita kali dengan 1,5 juta kendaraan, maka terdapat 225.000 pengguna. Kemudian untuk poin yang kedua, pertumbuhan pengguna aplikasi parkir digital sebesar 2,25 juta transaksi. Untuk rata-ratanya kita dapat frekuensi penggunaan per bulan sekitar 10 kali penggunaan. Kemudian untuk total transaksi parkir per bulan sebanyak 225.000 pengguna dikali 10 kali sama dengan menghasilkan 2,25 juta transaksi. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu perkiraan pendapatan aplikasi parkir digital sebesar 135 miliar. Kita dapatkan dari rata-rata pendapatan per transaksi tadi parkir sekitar Rp5.000 dan total pendapatan per bulan 2,25 juta transaksi dikali 5.000 mendapatkan 11,25 miliar. Dan total pendapatan per tahun 11,25 miliar dikalikan dengan 12 bulan maka akan menghasilkan 135 miliar rupiah. Lalu kita masuk ke bagian kompetitor. Di sini untuk bisnis ini ada direct kompetitor dan indirect kompetitornya. Untuk direct kompetitornya itu sendiri ada parkir konvensional yang tadi disebutkan dan dijelaskan. Lalu ada parkir online lainnya, platform-platform lainnya. Lalu untuk indirect kompetitor yaitu seperti parkiran jalanan yang tidak menggunakan karcis dan aplikasi yang memberitahu tak parkir terdekat seperti Google Maps dan yang lainnya.
Nah, apa keuntungannya dari bisnis ini? Yang pertama, kita akan mobil ini kita menggunakan kecepatan karena menggunakan teknologi yang sangat canggih. Lalu, tempat parkirnya aman dan bisa dimonitor oleh pengguna melalui aplikasi ini. Lalu, kita juga ada loyalty program eksklusif bagi pengguna aktif dan langganan yang disediakan oleh kami. Dan yang terakhir, dukungan penuh 24/7 atau 24 jam 7 hari ya pada customer service untuk mendengarkan keluhan pengguna. Ini sesuatu yang sangat penting ya, apalagi banyak pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi kami, Paxton Car Park. Ya, jadi kami menawarkan kelebihan dari aplikasi ini. Yang pertama adalah user friendly interface. Lalu yang kedua ada easy to use, jadi mudah untuk dioperasikan. Yang ketiga ada 24 hour support ya, seperti yang sudah disebutkan Mas Ikam tadi, ada bantuan pelayanan selama 24 jam penuh. Lalu fast dan reliable, jadi aplikasi ini cepat dan dapat diandalkan. Lalu low memory usage, jadi ya, dia menggunakan memori yang sedikit, jadi tidak bekerja berat. Baik, selanjutnya di halaman utama ini, di aplikasi kami ini, pertama kami akan menampilkan Google Map. Jadi kami integrasikan Google Map ini yang langsung menunjukkan titik-titik lokasi parking area. Nah, kenapa? Karena di sini kami berfokus untuk mengatasi masalah umum pengguna, yaitu kesulitan mencari parking area. Nah, setelah mereka dapat menemukan lokasi-lokasi tersebut, kita bisa masuk ke menu reservation. Di reservation ini kita bisa melihat list-list parking area yang sudah ditentukan berdasarkan jarak. Nah, di list parking area ini ada indikator ya, apakah list parkir area tersebut penuh atau tidak. Kita pilih yang penuh, misalnya di Paragon Mall. Nah, setelah kita ngeklik Paragon Mall, kita akan masuk ke menu parking detail. Di sini parking detail ada jaraknya dari kita, lalu ada total parkiran, lalu di sini ada beberapa menu miscellaneous seperti call, direction, dan share. Lalu di sini ada detail parkir dan price list, harga parkir waktunya. Nah, setelah itu kita akan membooking parking slot. Nah, setelah kita mengklik booking parkir slot, di sini kita bisa memilih kita mau di lantai mana saja sesuai dengan total parkirannya. Karena di Paragon ini ada 3 lantai, maka kita pilih dulu yang lantai pertama. Lantai pertama ini kita buka, lalu akan menampilkan menampilkan slot-slot yang ada. Di sini kita lihat jika slot yang sudah terisi, maka yang sudah penuh maka akan terisi dengan logo mobil. Nah, di sini pengguna dapat memilih slot-slot yang kosong. Di sini pengguna memilih slot di B03. Lalu kita klik proceed. Setelah kita klik proceed, maka dia akan masuk, jadi slotnya itu akan di-booking dan sudah aktif. Lalu kita ke menu book slot. Nah, di book slot ini kita menampilkan tadi ya, slot parkir yang sudah aktif. Ini sini ada detail-detail seperti tadi. Lalu kita juga ada parking tiket ya, di sini ada ID-nya. Lalu di sini ada parking counter, pencatat parkirnya. Di sini menampilkan tanggal kapan dia parkir. Lalu di sini ada timing. Timing counter ini dia menampilkan berapa jam dia parkir selama tiket parkirnya itu aktif. Dan di sini juga menampilkan detail di mana dia memilih lokasi slot parkir, yaitu B3 tadi. Nah, jika pengguna sudah cukup parkirnya, mereka dapat membayar dengan melakukan check out. Nah, di check out ini kita menampilkan parking tiket ya, ID-nya. Lalu kita juga menampilkan info parkirnya, dia di mana tadi tempat parkirnya. Lalu di sini kita juga menampilkan detail waktunya. Lah, tadi kan sesuai dengan timingnya tadi, dia parkirnya 3 jam. Nah, berarti di sini ada detail price-nya ya, 3 jam parkir sebesar 15.000. Ini kita tanpa pajak dan gratis layanan. Totalnya 15.000, lalu pengguna dapat membayar. Nah, membayarnya ini kita menyediakan berbagai opsi pilihan pembayaran. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke bisnis model kami. Model bisnis kami adalah dengan mengenakan biaya parkir kepada pengguna yang menggunakan layanan e-parking. Lalu kami menjalin kemitraan dengan tempat parkir dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi parkir yang terjadi melalui platform kami. Kami memiliki rencana jangka pendek untuk meningkatkan jumlah mitra parkir dan pangsa pasar, serta rencana jangka panjang untuk memperluas cakupan layanan ke kota-kota lain di Indonesia. Lalu kita proyeksi keuangan ke depannya untuk financial snapshot di sini. Proyeksi keuangan dengan asumsi pasar awal 4% dan diperkirakan meningkat secara bertahap menjadi 12% pada tahun kedua
dan 24% pada tahun ketiga dari total pasar yang mencapai 125 miliar dalam 1 tahun dilihat dari size market yang sudah dijelaskan oleh Mas Ibrahim tadi. Di tahun ini kita bisa mendapatkan pendapatan sebesar 5,4 miliar, lalu tahun kedua 2024 kita mendapatkan 16,2 miliar, lalu yang ketiga 2025 atau tahun ketiga kita akan mendapatkan 40,5 miliar dengan rincian seperti ini. Untuk tahun ini dengan operasional yaitu seperti mencakup gaji karyawan, biaya sewa tempat parkir, biaya operasional teknologi, dan biaya umum lainnya. Lalu ada biaya pemasaran yang mencakup strategi pemasaran online dan offline untuk meningkatkan kesadaran merek dan pertumbuhan pengguna. Lalu ada biaya pengembangan di sini, biaya pengembangan teknologi mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile serta infrastruktur teknologi yang diperlukan. Lalu keuntungan bersih dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan semua biaya yang menghasilkan keuntungan 2,45 miliar rupiah. Itu untuk keuntungan bersihnya. Dan ini untuk 2024 peningkatannya sebesar 12% dengan keuntungan bersih 9,35 miliar, dan di tahun ketiga di tahun 2025 dengan peningkatan 30%, keuntungannya kita akan mencapai 27,5 miliar. Ini adalah proyeksi keuangan ke depannya untuk bisnis ini. Baik, sekian dari startup kami. Semoga kami merepresentasikan bisnis kami dengan baik. Jika ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Kami izin untuk undur diri. Terima kasih.